Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepala SMP Negeri 2 Aji Barang yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP Negeri 2 Aji Barang yang kami hormati, serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara dengan gratis ini. Yang kedua, selamat untuk anak-anakku kelas 7, 8 yang sekarang menjadi kelas 8 dan 9, dan anak-anak kelas 7 yang baru diterima di SMP Negeri 2 Aji Barang. Ketika akhir tahun pelajaran kemarin, banyak di antara kelas 7, 8 itu sudah sangat senang ya dapat kabar bahwa untuk awal ajaran baru itu ada PTM. Berbagai perasaan gembira mungkin kalian rasakan. Namun apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Allah takdirkan lain, bahwa untuk tahun ajaran baru ini kita masih harus dengan PJJ atau online. Yang namanya manusia tidak bisa kuasa apapun. Ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu hanya bisa berencana, namun takdir Allah yang menentukan. Tetap semangat anak-anakku, nikmati proses kehidupan ini. Nah, untuk proses PJJ ini, kelas 7, 8, 9 harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh SMP Negeri 2 Aji Barang, yaitu tentang tata tertib peserta didik selama PJJ SMP Negeri 2 Aji Barang tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, kewajiban-kewajiban apa saja sih yang harus kalian laksanakan? Nah, mungkin baru untuk kelas 7 itu baru memahami, baru mengerti ya. Tapi untuk kelas 8 dan 9 sekarang itu sudah pernah kemarin ya. Ini yang pertama. Yang pertama, siswa wajib mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pembelajaran dilaksanakan ya. Jadi 10 menit sebelum pelajaran anak-anak harus sudah siap, harus mengecek ya, internetnya masih lancar apa tidak, kuotanya masih ada apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa wajib berdoa sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sesuai dengan agama yang dianutnya ya. Jadi sebelum pelajaran kalian wajib berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan sungguh-sungguh di rumah masing-masing sesuai jadwal yang berlaku ya. Jadi kalian ikuti proses itu sesuai jadwal. Hari ini pelajaran apa, silakan langsung diikuti ya, jangan sampai ditunda lagi untuk besok. Itu yang ketiga. Nah, di sini siswa diwajibkan harus merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan melaksanakan absen yang difasilitasi wali kelas. Nanti setiap hari akan wali kelas mengabsen setiap kelasnya. Nah, sebagai bentuk keaktifan kalian harus merespon ya. Misalnya wali kelas membuka absen jam sekian, kalian harus absen ya. Jadi tidak ada yang tidak absen, harus absen. Itu sebagai bentuk keaktifan. Yang B, selama durasi jadwal pembelajaran online, siswa harus di rumah atau dalam suatu ruangan.
Mengapa demikian? Karena biasanya ketika jam-jam itu kalian tidak di rumah atau ruangan, kebanyakan anak-anak itu nggak tahu pada main di mana ya. Namun kecuali ya, ada daerah-daerah tertentu yang memang harus keluar rumah, harus mencari sinyal, harus keluar rumah ya. Itu merupakan ketekatan yang luar biasa. Yang selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, siswa dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, di situ ya, jangan sampai disambi main game, ya. Yang selanjutnya adalah siswa merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Ketika mungkin ada wali kelas atau guru mapel, ya, yang membutuhkan kejelasan, ya, kalian harus merespon. Kalau di SMS dibales, kalau di telepon itu diangkat, ya. Kebanyakan ada beberapa kejadian ketika seorang guru menelpon malah dimatikan, bukannya malah diangkat, ya. Terus selanjutnya, siswa tidak menunda-nunda tugas dan menyelesaikan tugas pada hari tugas itu diberikan. Hari ini pelajarannya apa? Selesaikan hari ini, ya. Misal IPA, bahasa Indonesia, ya selesaikan IPA dan bahasa Indonesia, jangan ditunda-tunda, ya. Terus yang selanjutnya, siswa yang mengalami kesulitan tetap berusaha mengerjakan tugas yang diberikan dengan bertanya kepada teman atau guru yang bersangkutan. Jadi kalau kalian merasa ada hal-hal yang kurang mudeng, kurang paham, ditanyakan ya sama teman, boleh lewat chat ya, ini gimana sih dan sebagainya. Lewat guru mapel juga bisa, atau melalui guru PK atau wali kelas ya. Kalian sampaikan kesulitan kalian. Jangan sampai ketika ada kesulitan kalian diam saja ya. Ada tugas sampai menumpuk, kalian ternyata tidak paham, diam saja. Sekolah taunya kamu tidak pernah membuka ya, tidak pernah mengerjakan padahal kalian bingung. Nah, di situ adalah harusnya ada informasi kepada kita bahwa kamu lagi kesulitan. Jadi insya Allah kita akan meresponnya. Yang selanjutnya, yang keempat, siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ karena masalah teknis atau karena sakit atau ada keperluan darurat, wajib minta izin atau memberitahu kepada wali kelas melalui orang tua atau wali. Nah, suatu ketika, mungkin ketika kamu tidak bisa mengikuti PJJ karena sakit atau hal lain yang memang tidak bisa, harus melalui izin dari orang tua ya. Jangan kalian yang meminta izin ya, bukan kita tidak percaya, tapi ini adalah sebuah ketentuan ya, karena orang tua wajib mengetahui. Yang kelima, siswa wajib mengerjakan tugas atau kuis yang diberikan bapak atau ibu guru sampai selesai pada hari yang sama saat tugas tersebut diberikan. Kuisnya hari ini, selesaikan hari ini ya. Jadi tidak akan bertumpuk ya. Ketika sudah menjelang semester atau tengah semester kalian masih banyak hutang tugas, nanti kalian sendiri yang kerepotan ya. Jadi harus dipipil setiap hari. Hari ini tugas, selesaikan hari ini juga, jangan sampai ditunda-tunda. Yang selanjutnya, siswa yang karena suatu hal tidak bisa mengerjakan tugas tetap wajib mengerjakan tugas pada hari berikutnya atau hari yang lain dengan koordinasi guru BK atau guru mapel atau wali kelas ya. Misalnya hari itu kalian tidak bisa karena ada suatu halangan ya, kalian bisa mengerjakan untuk hari berikutnya ya. Namun koordinasi dulu dengan guru BK atau wali kelas ya, atau guru mapel tersebut ya. Yang ketujuh, bagi siswa yang nilai tugas, kuis, dan penilaian harian di bawah KKM wajib mengikuti program remedi yang akan dilaksanakan sebelum PTS dan PAT. Ya, sudah paham ya kalian ya? Ada remedi. Yang kedelapan, dalam berkomunikasi, siswa wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa kromo jika menggunakan bahasa Jawa. Nah,
Ini anak-anak hal-hal yang mungkin dianggap sangat sepele, tapi imbasnya luar biasa ya. Dari kata-kata yang kurang baik nanti bisa berefek berujung yang luar biasa ya, ada pembunuhan dan sebagainya. Itu hanya gara-gara ucapan ya. Jadi belajarlah berucap, berkata dengan kata-kata yang baik ya. Bukan hanya dalam kalian bermain ya, dalam hal apapun ya, termasuk dalam kegiatan PJJ. Karena nanti setiap wali kelas akan membuat grup ya. Setiap guru BK juga akan membuat grup. Lah, di grup tersebut tolong manfaatkan untuk memang khusus untuk proses pembelajaran ya. Kalau ingin bercanda ya jangan di situ, bukan tempatnya di situ. Bercanda tapi dengan kata-kata yang kurang pas ya, atau jorok, itu jangan sampai di grup tersebut ya. Yang selanjutnya, larangan-larangan ya. Yang pertama, siswa dilarang menyalahgunakan akun secara tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu kegiatan PJJ atau tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di tengah masyarakat ya. Jadi setiap siswa itu sudah memiliki akun sendiri-sendiri. Tidak boleh menyalahgunakan akun orang lain, apalagi untuk hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma. Itu tidak diperbolehkan ya. Ingat, jangan sampai seperti itu ya. Yang kedua, siswa laki-laki tidak boleh berambut model gondrong atau model lain yang tidak mencerminkan seorang pelajar ya. Meskipun kalian di rumah, tidak di sekolah, tolong perhatikan cara penampilan ya. Rambut kalian anak sekolah sesuaikan dengan penampilan anak sekolah ya. Jangan ikut-ikutan teman-teman anak-anak yang ada di jalan-jalan itu yang tidak sekolah ya. Kamu harus memiliki prinsip itu. Yang ketiga, selama pembelajaran berlangsung, siswa dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di grup WA dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran ya. Ini uraian yang di atas tadi. Ucapkan kata-kata yang baik ya. Jangan sampai kata-kata kotor ya yang akan merusak proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini ada sanksi-sanksi ya. Untuk yang pertama, siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah akan diberi teguran tertulis ke-1 oleh pihak sekolah ya. Ketika kalian melakukan sebuah pelanggaran ya, dari kewajiban-kewajiban itu dan sebagainya, nanti pihak sekolah akan memberi teguran tertulis yang pertama. Yang kedua, siswa yang telah mendapat teguran tertulis ke-1 namun masih melanggar, maka siswa tersebut diberi teguran kedua oleh pihak sekolah. Ketika pertama sudah, tapi nanti lagi melakukan lagi, nanti diberi teguran yang kedua. Yang ketiga, siswa yang telah mendapat teguran ke-1 dan 2 namun masih juga melanggar akan diberi teguran yang ketiga. Ke-1 sudah, kedua sudah, tapi tetap melanggar, nanti akan diberi teguran yang ketiga ya. Terus yang keempat, jika siswa yang sudah mendapat teguran 1, 2, dan 3 masih juga melanggar, maka siswa diberikan sanksi sesuai peraturan sekolah yang berlaku ya. Itu jadi 1, 2, 3 sudah kok masih tetap melanggar, nanti akan diberi sanksi sesuai peraturan sekolah yang berlaku. Itu sanksi ya. Nah, sekarang ada kabar gembira nih bagi kalian nih, yang ketika kalian mengikuti sebuah perlombaan atau dalam proses KBM kok dapat peringkat atau juara, ini ada pemberian penghargaan ya. Pemberian penghargaan bagi siswa. Yang pertama, pemberian penghargaan yang bersifat perorangan atau individu atau bergu. Mungkin ketika kalian ikut sebuah event-event perlombaan ya,
di tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Itu dari nanti kalian akan dapat piagam ya dari sekolah atau dari yang penyelenggara kegiatan tersebut ya. Ada juga yang piala ya. Terus yang kedua, pemberian bagi siswa yang berprestasi dalam bidang akademis ya. Misalnya dalam proses KPM selama 1 semester kalian ternyata menduduki 10 peringkat paralel ya. Nanti sekolah akan memberikan penghargaan. Nah, seperti yang sudah sekolah berikan untuk semester ini dan semester yang kemarin. Contohnya seperti ini ya, dari sekolah akan memberikan piagam yang seperti ini untuk 10 besar paralel ya. Untuk kelas 9 sudah, kelas 7 8 itu sudah dalam proses dan nanti akan diserahkan menunggu info selanjutnya. Nanti akan diberikan info lewat wali kelas, begitu ya. Terus yang ketiga, pemberian penghargaan bagi siswa dalam bidang non akademis. Nah, di sini karena lagi masa-masa pandemi, jadi ketika ada sebuah event-event perlombaan itu melalui virtual. Nah, di sini juga ketika kalian dapat juara, nanti akan dapat penghargaan juga ya, secara virtual. Di situ. Nah, yang terakhir, hal-hal lain. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah atau kebijakan sekolah ya. Jadi hal-hal yang belum ada dalam tatib itu nanti akan dimusyawarahkan oleh pihak sekolah ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan informasi peringkat 10 besar penilaian akhir tahun SMP Negeri 2 Aji Barang tahun pelajaran 2021-2022 dari kelas 7 ya dan 8, yang sekarang kelas 8 dan 9. Untuk peringkat pertama kelas 7 yang kemarin adalah atas nama Dinara Naufarina. Yang kedua Ali Demokrasi. Yang ketiga Khairunisa Febrianti. Yang keempat Aprilia Vetika Sari. Yang kelima Siti Nurrahmawati. Yang keenam Devin Raisa Ari Pratama. Yang ketujuh Ilfa Hasna Naura. Yang kedelapan Rahmatus Zakiyah. 9 Fahri Eka Ramadan. Dan yang ke-10 Farki Ainul Blian. Itu untuk kelas 7. Sekarang kelas 8. Peringkat pertama adalah Feby Amelia. Yang kedua Najwa Aulia Azhara. Yang ketiga Salwa Tia Ayuzira. Yang keempat Lisa Wulandari. Yang kelima Ratu Gustav Ferlian. Yang keenam Lisa Auli Akbar. 7 Afif Farihin Hermansyah. 8 Vira Safitri. 9 Marsha Nur Vidya. Dan yang ke-10 Ragil Aji Pangestu. Selamat anak-anakku yang telah berhasil menduduki 10 peringkat paralel ya. Untuk teman-teman yang lain jangan putus asa, masih ada kesempatan di tingkat yang sekarang ini ya. Tetap semangat ya. Nah, anak-anakku, dalam menghadapi proses pandemi ini memang banyak kendala yang harus kalian hadapi. Bersabarlah anak-anakku semuanya, karena hampir anak-anak di seluruh dunia mengalami hal yang sama seperti kalian ya. Jangan patah semangat, tetap positive thinking ya, tetap ada saya harus bisa mendapatkan nilai 100 misalnya, seperti itu. Harus ada tekad seperti itu ya. Karena apa? Yang namanya belajar itu pasti ada halangan dan rintangan di setiap masa ya. Itu pasti ada halangan rintangan. Kalau sekarang mungkin berbeda dengan yang dulu kita rasakan ya. Dulu kita harus jalan kaki menuju sekolah itu berkilo-kilometer, berpuluh kilometer hanya demi suatu ilmu. Namun ketika kebulatan tekad kami
bahwa saya harus berhasil. Itulah yang memotivasi kami sampai sekarang. Alhamdulillah kami bisa menjadi apa yang kami inginkan. Kalian juga seperti itu, ya. Dari segi fasilitas transportasi luar biasa, di mana-mana banyak, ya. Dari segi fasilitas buku, kalian bisa mendapatkan secara manual, dan ketika kalian buka internet pun juga banyak. Kalian masih sangat banyak kesempatan untuk mengambil ilmu tersebut. Namun, satu sisi kalian juga harus mendapatkan rintangan hambatan. Salah satunya apa? Kalian tidak bisa belajar ketemu langsung dengan guru. Bersabarlah anak-anakku semuanya. Jangan patah semangat, ya. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil. Jangan lupa bersyukur anak-anakku, ya. Kehidupan ini masih panjang. Apa yang kita usahakan hari ini tidak sebanding dengan perjuangan seekor burung elang, ya. Seekor burung elang ketika ingin mempertahankan hidupnya, perjuangannya luar biasa. Jauh dengan kita anak-anakku, jauh sekali, ya. Kita harus bersyukur apa yang kita alami hari ini semuanya adalah atas kehendak Allah. Kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa diberi kesempatan untuk hidup sampai detik ini. Tetap semangat anak-anakku. Masih ada jalan yang panjang menanti kalian. Kalian adalah calon pemimpin negeri ini. Ada pendapat dari Klaus Schmeller dalam Masni 2015, strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, tidak menunda tugas dan berusaha menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, dapat membahas bersama teman-teman. Ini ketika kalian kesulitan, ya, dalam belajar, kalian bisa membahas dengan teman-teman. Kalau dulu dengan diskusi bareng, ya. Kalau sekarang bisa diskusi secara virtual, ya, dengan chat bisa, ya, atau dengan grup yang mungkin kalian buat sendiri. Yang ketiga, dengan senang hati mengecek dan memperbaiki tugasnya kembali hingga benar-benar baik. Ini ada pengalaman tahun yang kemarin, ya. Ada anak yang ketika mengerjakan kuis, karena dia sudah berpikir saya harus dapat 100, diulang terus itu sampai mendapatkan nilai 100, ya. Itu baik, ya. Karena ada tekad bahwa saya harus meraih nilai 100. Dicek kembali, diperbaiki kembali sampai benar-benar meraih nilai 100 atau sempurna. Yang keempat, bertanggung jawab atas keberhasilan dalam belajar. Ya, di sini ketika kalian sebagai seorang pelajar, ya, waktunya belajar kok malah main game, berarti gimana? Tidak bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawablah sebagai seorang pelajar untuk dirimu sendiri dan terhadap orang tua kalian, ya. Terus yang kelima, melakukan hal yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini banyak banget caranya, ya. Banyak sekali sisi-sisi atau mungkin peluang-peluang yang bisa kalian ambil untuk mengembangkan pengetahuan kalian, ya. Kalau dulu kita lihat TV saja mungkin harus di rumah tetangga. Kalau sekarang kalian dalam hitungan detik, ya, setiap detik kalian bisa mencari informasi dari media internet. Namun dalam tanda petik, ya anak-anak, ini untuk mengembangkan pengetahuan yang baik, bukan yang tidak baik, ya. Terus mungkin ketika kalian punya bakat dan akademis, ya, kalian bisa asah, ya, banyak peluang-peluang itu. Terus yang keenam, menjalani hubungan yang baik antar teman, dosen maupun sivitas akademik. Ini kalau kalian berarti guru, ya, guru, karyawan, dan sekadar yang ada di sekolah, ya. Itu anak-anak, bagaimana strategi kalian untuk meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi ini, ya. Nah, untuk
lebih jelasnya, seberapa besar sih perjuangan saya selama ini dalam meraih ilmu, dalam memperjuangkan apa yang saya cita-citakan. Lah, nanti ibu akan perlihatkan ya, akan sampaikan sebuah video motivasi dari seekor elang. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Ya, mulai. Nah, bagaimana anak-anak setelah menonton tayangan video tersebut? Ya, luar biasa sekali ya, seekor elang saja untuk mempertahankan hidup harus seperti itu caranya. Coba kita bandingkan, kita evaluasi kita selama ini dalam belajar apa yang sudah kita lakukan. Jauh sekali anak-anakku, ya, jauh sekali. Ya, dibanding dengan seekor elang, ingin bertahan hidup saja sudah seperti itu prosesnya. Nah, untuk itu anak-anakku, kalian harus bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersekolah ya, untuk bisa bersama keluarga kalian ya, sehat kondisinya, itu sebuah nikmat yang luar biasa sekali.
tolong jangan sia-siakan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, bersungguh-sungguh kalian dalam belajar. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil. Kesempatan masih banyak, kalian bisa raih di tahun ini, di semester ini. Jangan putus asa, tetap semangat meskipun kalian dalam pandemi ini. Semangat anak-anakku, kalian adalah calon pemimpin negeri ini. Terima kasih anak-anakku, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.